Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Badrul Afkar. Selamat malam Kak, terima kasih. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Oh, buka kamera Kak ya? Iya. Ya benar-benar Kak. Masih acak-acakan nih. Ya silakan itu. Silakan saudaraku. Salam toleransi Kak. Ya, salam toleransi Badrul. Silakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya cuman ingin tahu konsep atau keterangan dari ini, maksudnya gini Pak. Sebelumnya minta maaf kalau mungkin pertanyaannya sensitif. Kan ini memang ranah agama. Artinya kalau menyinggung nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Tapi kalau memang Kak Mihana berhak atau mau untuk menjawab, ya nggak apa-apa. Saya terima kasih banget gitu loh atas apresiasinya. Jadi ingin tahu konsep tentang arti Trinitas secara Kristiani itu seperti apa, pengertiannya atau mungkin pengartian secara spesifiknya seperti apa dari kakak. Saya ingin mendengarkan atau ingin lebih tahu mendalam lagi Kak, kalau boleh. Itu aja, terima kasih. Oke, jadi gini saudaraku ya. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Trinitas atau Tritunggal. Makanya saya tidak pernah menjelaskan Tritunggal atau Trinitas karena tidak ada tertulis dalam Alkitab. Dan saya harus mengikuti apa ajaran Tuhan Yesus yang telah ditulis dalam Alkitab. Terima kasih adikku for sticker, God bless. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ketika Tuhan Yesus pun datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus selalu berbicara, ada tertulis, ya. Tuhan Yesus itu mengutip firman-Nya prainkarnasi di Perjanjian Lama, dan Tuhan Yesus menyatakan ada tertulis, sebab ada tertulis, ya. Nah, di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu kata pun tertulis Trinitas atau Tritunggal. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Monoteisme, ya, mono, Allah yang mono, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Bapa, satu-satunya Sang Juru Selamat, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sehingga firman Tuhan tertulis di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ditegaskan lagi firman Tuhan di Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kehormatan, kemuliaan dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Yudas 1 ayat 4. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa. Jadi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa, tunggal, mono. Kenapa disebut tunggal, mono? Karena hanya dialah satu-satunya Tuhan Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia, tidak ada yang lain. Itulah maknanya esa, saudaraku. Silakan, Badrul. Maaf, sebenarnya kakak ini dari Katolik atau Protestan Kak ya? Saya Kristen sejati. Oh gitu, berarti ada beberapa, kan kalau di Islam memang ada kayak mungkin yang saudara-saudari tahu kan, mungkin
teman-teman tahu juga di Islam ada beberapa ormas atau beberapa golongan Islam ini. Islam itu Sunni, Syiah, Murji'ah, Khawarij, kan ada banyak. Kalau di Kristen berarti juga ada seperti itu Kak ya? Maaf kalau boleh dijawab, kalau enggak ya enggak apa-apa Pak. Iya, memang saya tidak bisa memungkiri bahwa di Kristen itu ada banyak denom dan aliran. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks gitu ya. Tetapi saya di sini memberitakan Injil tidak mau bawa atribut itu. Karena saya anak Tuhan Yesus, saya Kristen. Dan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, di dalam doanya di Yohanes 17, agar semua satu, bersatu semuanya. Lalu kenapa jadi terpecah-pecah? Karena mereka ya, mohon maaf, mengikuti pemikiran mereka sendiri. Harusnya kita itu kembali kepada ajaran Alkitab, bahwa kita semua harus bersatu di dalam memuji memuliakan Tuhan Yesus, karena itulah doa Tuhan Yesus ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, Yohanes 17. Tapi banyak orang Kristen melanggar ini. Dia tidak ingat ajaran Tuhan Yesus ini. Makanya saudaraku, saya memberitakan Injil itu tidak mau membawa atribut ini, atribut itu, tetapi saya memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, bahwa saya mengajak orang Kristen semua bersatu di dalam memuji memuliakan Tuhan Yesus, Allah yang Esa. Makasih Kak, makasih sekali. Ya, ada begitu lagi, saudaraku. Boleh nggak? Ada lagi, boleh. Silakan saudaraku. Jadi kan kemarin Ana sempat juga ada teman kenalan yang Katolik gitu. Dia juga sempat maksudnya diskusi dengan Ana juga, dengan saya juga, membahas tentang itu, Trinitas itu adalah tiga pribadi, tiga perwujudan dari satu pribadi yang hakiki, tiga pribadi dari satu hakiki yang hakiki, yaitu Tuhan Sang Esa atau YHWH itu. Nah, artinya Tuhan itu mengejawantah, atau mungkin dalam Islam bahasa kita mengenal tajalli, nur tajalli Tuhan. Mungkin dalam konsep Hindu kita mengenal avatar atau avatar, yang mana Tuhan mereinkarnasi dalam perwujudan sesuai dengan zaman dan karakter di waktu itu, sehingga untuk berdakwah mengajarkan ajaran dharma atau kebaikan itu. Nah, apakah daripada konsep tiga pribadi dalam satu hakikat itu menurut kakak itu seperti apa Kak? Itu maksud Kak, apakah kakak membenarkan itu atau kakak ada pemahaman sendiri atau bagaimana? Mohon penjelasannya Kak. Malu. Ya, itu tadi saya jelaskan saudaraku Badrul, tidak ada dalam Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu tiga pribadi, tidak ada. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi buat apa saya menjelaskan panjang lebar tentang tiga pribadi itu, sementara itu tidak pernah ada tertulis dalam Alkitab. Tidak pernah ada tertulis dalam Alkitab Tuhan Yesus itu tiga pribadi. Tetapi dia adalah Tuhan Allah yang Esa, itu yang ditulis dalam Alkitab saudaraku. Itu saja. Makasih Kak, makasih ilmunya. Iya. Misalkan itu kan Tuhan Ya, Yesus. macam mana? Tuhan Yesus perwujudan daripada Tuhan. Itu konsep daripada Tuhan itu maksudnya ketika berwujud sebagai Yahweh atau Yesus itu artinya beliau itu Tuhan itu pribadi yang berreinkarnasi atau pribadi yang mungkin berwujud apa istilahnya apa gitu Kak? Maksudnya kenapa Tuhan turun ke muka bumi sebagai perwujudan Yesus itu? Apakah ada sebabnya atau istilahnya itu disebut apa? Mungkin gitu Kak, mungkin. Maaf, mohon penjelasannya. Jadi gini loh Badrul, eksistensi atau hakikat dari Tuhan itu adalah dia roh yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri. Itulah wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Keberadaan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, dia adalah roh yang berkuasa, Yohanes 4 ayat 24, dan cahaya terang yang tak terhampiri, 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, makanya kita manusia ini supaya bisa melihat Tuhan Yesus, dia harus datang dalam rupa manusia, dalam rupa awan, dalam rupa tiang api. Makanya di Perjanjian Lama, para nabi ini memang sering melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam rupa malaikat, dalam rupa api, dalam rupa manusia. Ketika Abraham duduk di bawah terbantin, itu Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia.
Dan memang kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu berkenosis di abad pertama 0 Masehi, ya. Di 0 Masehi itu ada tujuannya, dia datang melalui proses kelahiran. Bukan ucu-ucu tiba-tiba datang ke dunia melalui proses kelahiran, yaitu yang dia pilih Bunda Maria. Ada sebabnya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa eksistensi Tuhan itu adalah roh yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri. Dia tidak punya darah, tidak punya tubuh. Sehingga supaya Tuhan Yesus atau Allah itu punya tubuh dan darah, dia datang berkenosis melalui Bunda Maria, dan juga untuk menggenapi nubuatan di perjanjian lama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi gini saudaraku, saya jelaskan, tolong fokus kepada penjelasan saya, ya, fokus pada penjelasan saya. Dulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dirancang hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya, bukan untuk mati. Tetapi Tuhan juga punya hukum, aturan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan memberi perintah, jangan makan pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini, saudaraku. Mereka makan buah pohon pengetahuan itu. Sehingga karena Tuhan itu Tuhan yang maha adil, maka hukum ini berlaku bagi Adam dan Hawa dan keturunannya, mati. Tadi kan sudah dikasih tahu konsekuensi dari pelanggaran itu adalah kematian. Jangan makan. Pada hari yang kau memakannya pasti kau mati. Itulah sebabnya Adam dan Hawa dan keturunannya mati, kembali menjadi debu tanah, rohnya masuk ke alam maut. Nah, Tuhan tidak bisa tiba-tiba membangkitkan Adam dan keturunannya. Adam dan Hawa dan semua keturunannya bangkit, hidup kekal, kembali ke rancangan semula. Itu berarti dia melanggar firman-Nya sendiri, tidak konsisten. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini bisa hidup lagi? Kan tadi sudah mati. Harus ada nyawa yang suci, darah yang suci, saudaraku, sebagai ganti nyawa kita. Karena apa? Nyawa kita ini ada dalam darah kita. Sebab darah kita inilah pengantara antara nyawa kita. Jadi kalau darah kita itu suci, nggak berdosa, nggak akan mati. Tetapi oleh karena Adam sudah melakukan dosa, melanggar hukum, makanya mati. Nah, karena Tuhan itu juga maha kasih, maka dia merancang keselamatan. Kejadian 3:15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi kepala si ular artinya kutuk kematian. Sehingga oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika Allah itu datang berkenosis, disebut anak Allah. Makanya Tuhan itu datang dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dia memberikan darahnya yang suci, yang mulia dan agung di atas kayu salib. Sehingga Tuhan menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya ada kebangkitan, karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan oleh kebenaran Kristus, maka kita akan bangkit untuk hidup yang kekal. Itulah alasannya Tuhan itu datang, saudaraku, dalam rupa seorang hamba. Makanya orang Kristen percaya ada kebangkitan dari zaman, karena Tuhan Yesus telah terbukti memberikan pengampunan, saudaraku. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya kita juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang berkenosis 2000 tahun yang lalu, dia tidak rugi. Dia tetaplah Allah yang maha kuasa, bertahta dalam kemuliaannya. Yang rugi siapa? Kita, saudaraku. Nggak akan ada kebangkitan. Kita selamanya akan mati dalam dosa-dosa kita. Nggak akan ada kebangkitan, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus bagi umatnya yang telah mati dalam dosa, maka dia datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Maka darah Kristus yang tercurah itulah
yang bisa membangkitkan kita untuk hidup yang kekal. Makanya Tuhan menyatakan di Yohanes 14 ayat 6, Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Jadi maksudnya di situ tidak ada seorang pun yang bisa hidup kekal, masuk surga saudaraku, tanpa darah Kristus yang tercurah. Karena itulah yang bisa menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, saudaraku. Itulah tujuannya Tuhan sudah datang ke dunia, saudaraku Badrul. Jadi gini Kak, izin menanggapi ini Kak ya. Iya. Jadi kan kayak ada 3 agama samawi yang mendunia, yang sekarang ini mungkin menjadi salah satu agama pelopor yang saling bersaing akan pengikutnya. Artinya dengan agama jumlah pengikut terbanyak itu, kita tahu Kristen dan Islam itu kan agama samawi dan Abrahamik, yang mana kita itu memiliki banyak korelasi kebersamaan, yaitu tentang mempercayai kenabian-kenabian, mempercayai tentang Adam dan Hawa, mempercayai tentang buah khuldi tadi yang kakak sebutkan tadi kisahnya. Ada banyak korelasi persamaan. Bahkan tapi kita mulai berpisah atau kita mulai tidak memiliki, bahkan dalam penyebutan Tuhan pun kita memiliki kemiripan, yaitu Allah dan Allah. Mungkin dalam kosakata Kristiani mungkin seperti itu Kak. Mohon maaf kalau mohon koreksinya kalau kurang tepat ya. Jadi di situ semenjak kapan atau semenjak dari apa ada beberapa umat Kristiani atau umat Katolik atau mungkin Protestan atau apapun jenis Kristen itu mengatasnamakan, artinya Islam itu bukan daripada golongan yang benar. Artinya mulai menyalahkan daripada pemutusan Islam. Apakah memang karena Islam mengakui Muhammad sebagai nabi, atau dari konsep mananya Islam yang keliru, yang tidak sesuai. Sedangkan mohon maaf dari Nasrani atau Kristen pun saya tahu kayaknya mereka mengakui bahwa Yahudi itu adalah agama yang benar. Kenapa Islam tidak? Padahal kita sama-sama Abrahamik, sama-sama mungkin monoteisme juga, sama-sama juga mempercayai banyak korelasi dalam kisah-kisah kenabian. Apakah poin utama sehingga saudara kami Kristen tidak mengakui Islam sebagai agama yang mungkin bisa dikatakan tidak sesuai dengan ajaran kitab atau Tuhan? Mohon maaf. Mohon maaf juga saudaraku Badrul, tidak ada persamaannya Kristen dengan Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Kemiripan dan korelasinya mungkin kan. Tidak ada mirip saudaraku, semua bertentangan malah. Gitu. Nah tadi saudara menyebut Adam dan Hawa. Emang saudara tahu Hawa itu dari mana? Kalau dalam keyakinan Muslim kami, Hawa itu adalah tulang rusuk daripada Adam yang diciptakan ketika Adam kesepian di dalam surga Tuhan atau Firdaus itu. Boleh ditunjukkan saudaraku ada nama Hawa di dalam kitab Al-Quran? Tidak, karena tidak semua kisah bisa diambil dari Al-Quran. Adapun beberapa kisah lewat hadis pun sangat masyhur. Artinya kami mengambil kisah hukum tidak hanya dari Al-Quran, dari hadis Nabi juga bisa. Misal seperti itu Kak. Oke. Terus saudara tadi menyatakan, bertanya ya, kenapa kami tidak menerima Islam? Artinya tidak percaya sama Islam. Dan kami itu sebenarnya tidak pernah mengatakan bahwa agama Yahudi benar. Tetapi memang Kristen ini berasal dari Yahudi. Dan Kristen ini bukan agama, tetapi adalah hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita harus taat dan setia serta berkarakter Kristus. Itulah Kristen. Karena agama itu kan berasal dari bahasan Sanskerta, yaitu dari India, yang artinya tidak kacau, di mana agama itu hanyalah ritual-ritual di dalam menyembah sesembahannya. Nah, sedangkan Kristen itu berasal dari Yahudi, dan kita bukan agama, tetapi adalah menyembah Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam dan berkarakter Kristus. Lalu kenapa kita Kristen itu tidak istilahnya ya menerima di luar Alkitab? Karena memang Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh mempercayai kitab-kitab lain selain Alkitab. Kita tidak boleh mempercayai ada nabi di luar bangsa Israel, ada rasul di luar bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20,
bahwa firman-firmannya, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya hanya diberikan kepada bangsa Israel. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Itulah kenapa hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel, supaya Tuhan Yesus datang ke sana untuk menggenapi hukum Taurat ini. Dan ketika Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, lalu Tuhan Yesus menyuruh para rasulnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, agar semua manusia di dunia ini mengenal Tuhan Allah yang sejati, dialah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kami itu hanya boleh percaya kepada Alkitab, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita tidak boleh percaya kepada kitab-kitab lain selain Alkitab. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menubuatkan ada nabi di luar bangsa Israel. Tidak pernah. Tetapi Tuhan Yesus menubuatkan supaya kita waspada. Karena akan muncul nabi-nabi palase atau nabi-nabi false, prophet false, guru-guru false. False tahu ya? Artinya apa? Yang akan menyangkal penyaliban, yang akan menyangkal penebusan di atas kayu salib, yaitu di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Waspadalah terhadap guru-guru false, nabi-nabi false yang akan menyangkal penguasa yang telah menebus kita. Di mana penguasa telah menebus kita? Di atas kayu salib. Nah, itu justru ajaran Tuhan Yesus. Kita diberikan arahan atau supaya waspada ya. Jangan sampai terperdaya dengan ajaran-ajaran sesat ajaran-ajaran heretik yang menyangkal penebusan. Justru firman Tuhan sudah tertulis di Galatia 1 bahwa jika ada sekalipun dia malaikat datang memberitakan Injil yang lain selain di dalam Alkitab ini, Alkitab menyatakan terkutuklah dia. Apalagi cuma hanya manusia saja dia memberitakan, oh dia Tuhan Yesus itu tidak pernah disalib. Alkitab sudah menyatakan kalau ada yang memberitakan Tuhan Yesus tidak disalib, dia terkutuk. Galatia 1. Injil yang lain itu memberitakan Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit. Itu sudah diajarkan Alkitab, saudaraku. Itulah kenapa kami harus tetap beriman kepada ajaran Alkitab. Nah, seperti itu, saudaraku Badrul. Terima kasih, Kak. Lanjut, masih bisa, Kak? Masih boleh ini? Diskusinya masih boleh berlanjut, Kak? Ya, boleh, saudaraku, silakan. Kan, ya memang benar saya sangat mengapresiasi keimanan Kakak yang luar biasa untuk menekuni bahkan berpegang teguh dengan keimanan Kakak yang mana tidak mengakui selain Alkitab sebagai kitab, tidak mengakui nabi-nabi setelah Yesua itu adalah seorang nabi. Akan tapi ketika ada umat lain seperti kami Islam kan mengakui Nabi Isa itu, bahkan menjunjung Isa Al-Masih sangat luar biasa. Kami mensucikan nama beliau, kami mendoakan selalu beliau, kami sama sekali tidak sedikit pun ada penodaan terhadap beliau. Bahkan ketika ada beberapa oknum kemarin yang mohon maaf di Olimpiade Paris kan ada terjadi di sini mohon maaf seperti pelecehan penyinggungan agama terhadap umat Kristiani. Kami pun Muslim merasa itu tersakiti juga. Bahkan ada beberapa kami tokoh dari ulama kami yang juga mengkritik itu, yang artinya kami ketika Nabi Isa itu terhina atau dihina, kami pun tersinggung dan kami akan meladeni, kami akan membackingi nama Isa itu sebagai sosok yang sangat mulia. Ketika kami mengimani Nabi Isa adalah tokoh yang sangat mulia, kami juga mengimani dalam Al-Quran bahwasanya Bani Israel adalah suatu bani atau suku yang memang Allah unggulkan. Ya Bani Israel, inni faddaltukum 'alal alamin. Saya telah aku Tuhan telah mengunggulkan kamu atas alam semesta. Artinya kami mengakui kebanyakan bahkan mayoritas nabi itu diangkat dari Bani Israel. Dalam hal korelasi ini kami memiliki kesamaan atau kemiripan. Kalau tidak kesamaan minimal kemiripan. Apakah ada potensi untuk kami yang mungkin dalam iman Kakak ini bahwasanya kami yang juga memuliakan Yesua sebagai Isa Al-Masih Nabi alaihi salatu wassalam, kami juga memuliakan atau menghormati saudara kami Israel selama tidak berbuat kejahatan. Kami juga melakukan atau suatu hal yang memang tidak melenceng daripada beberapa keterangan Alkitab. Apakah ada potensi untuk kami dari keimanan Kakak pribadi untuk masuk surga? Kalau menurut kekristenan, selain Kristen, terutama umat Muslim sejati seperti kami seperti ini, apakah masih bisa, maksudnya untuk berpotensi masuk surga, ke jannah gitu, Kak? Mohon maaf. Oke, terima kasih saudaraku Badrul. Tuhan Yesus Kristus menyatakan
Barang siapa berseru kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat, dia yang akan masuk surga. Tetapi kalau hanya mengatakan Yesus itu nabi, nggak akan pernah masuk surga. Karena Tuhan menyatakan di Matius 10 ayat 41, Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Nah, kalau kalian hanya percaya Tuhan Yesus itu hanya sebatas nabi, walaupun mulut kalian mengatakan kami memuliakan dia, kami menyanjung dia, menjunjung tinggi dia, dia adalah nabi yang dimuliakan, dialah nabi yang suci, maka kalian akan menerima upah nabi. Dan ingat saudaraku, nabi nggak akan bisa menyelamatkan, nabi nggak bisa membawa kita ke surga. Tetapi firman Tuhan menyatakan ya, oke? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus, dialah Tuhan dan Sang Juru Selamat, itu yang akan selamat masuk surga. Kalau dia berseru nabi, nggak akan diselamatkan saudaraku ya. Hanya menerima upah nabi. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa semua umat manusia ke surga. Itulah tadi kenapa Tuhan menyatakan di Kisah Para Rasul, di Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kata Bapa di sini maksudnya kerajaan surga. Karena di ayat sebelumnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 5 sedang membicarakan tentang kerajaan surga. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membawa seseorang masuk surga melalui darahnya yang suci. Jadi kalau dia tidak percaya, sekalipun dia mengatakan, oh Yesus itu adalah nabi yang mulia, dia adalah suci, dia tidak pernah buat dosa. Tapi kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan darahnya yang suci di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita, tidak akan pernah masuk surga saudaraku. Karena ingat, semua manusia telah berdosa, ya, Roma 3:23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu dosa saja kita lakukan sudah cukup membuat kita terbakar di neraka, nggak bisa masuk surga. Nah, supaya kita suci, bagaimana dong? Harus disucikan melalui darah Kristus. Makanya Tuhan menyatakan dengan tegas, Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena inti dari hukum Taurat, Jabur, Injil itu adalah yang tertulis di Ibrani 9. Ya, bentar ya, saya baca, sabar ya saudaraku. Karena kita ini harus berdasarkan dalil. Itulah orang Kristen itu harus berdasarkan data, nggak boleh pakai asumsi ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya di zaman hukum Taurat, orang Israel disuruh mempersembahkan darah domba yang tak bercacat. Itu sudah dimulai sejak zaman Adam. Itulah gambaran tentang bahwa Mesiaslah yang memberikan pengampunan melalui darahnya. Darah domba nggak akan bisa mengampuni kita. Jadi darah domba itu hanyalah sebagai model, sebagai gambaran supaya ketika Mesias itu datang memberikan darahnya, kita nggak bingung. Nah, jadi kalau seseorang tidak percaya penebusan Kristus di atas kayu salib, dia telah memberikan darahnya yang suci bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita, dia tidak akan pernah mendapatkan kehidupan kekal. Karena untuk bisa membawa kita ke surga hanyalah melalui darah Kristus yang suci, mulia, agung. Makanya dia adalah sang jalan. Begitu saudaraku. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya. Ini mau izin nanggepin dulu sama ada beberapa komen saya salvok. Mungkin teman-teman muslim katanya ini settingan karena saya nggak menyela pembicaraan kakak gitu kan. Mungkin kan mereka tahu kalau diskusi atau debat yang mereka tahu itu saling mencela atau saling mungkin menyela omongan. Kalau saya ya mungkin ini saya teruntukkan bagi beberapa teman-teman yang merasa kayak ini settingan. Jujur ini bukan settingan ya kak ya. Ini baru saya naik di sini sama kakak Mihana, saya baru kenal juga, baru tahu room kakak ini. Dan di sini saya itu pun kenapa kok saya tidak mencela atau mungkin tidak
menyela omongan kakak Mihana, karena memang adab baginda Rasul SAW itu ketika berbicara dengan suatu lawan bicara siapapun itu, beliau untuk berbicara menanti untuk lawan bicaranya berhenti dulu baru beliau berbicara. Itulah cara menghormati dalam pembicaraan. Terus kami saling menyela omongan, menyetop omongan lawan bicara, terus kami dengan asumsi liar tanpa dalil, tanpa data, tidak seperti itu. Inilah cara baginda Rasul, dan cara saya seperti ini, saya juga menggunakan dalil dan dasar. Artinya ketika saya mungkin menanggapin kakak yang memang notabene berbeda, kita berbeda cara keimanan, akan tetapi kan kita sama-sama mewartakan atau sama-sama mendakwahkan suatu kebaikan. Dan saya juga dengan cara saya pribadi, yaitu ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah suatu kata-kata yang sopan, yang baik, yang santun. Wajadilhum billati hiya ahsan. Adapun ketika memang terpaksa mendebat, debatlah dengan sesuatu yang bijaksana, tidak dengan arogan. Itulah jalan yang saya ambil dan jalan yang saya kenakan sekarang ini. Jadi untuk teman-teman yang muslim, jangan kira ini settingan atau saya ini muslim KW. Saya insya Allah muslim sejati, seperti kakak Mihana memang Kristen sejati. Saya juga seperti itu. Saya saling menghormati, saling toleransi. Ini mungkin cuma bertukar atau sharing tentang keimanan menurut Kristen kayak gini, menurut Islam kayak gini. Dan alhamdulillah ternyata memang ketika kita saling menghargai dan ketika kita saling mengerti keimanan satu sama lain tanpa menyinggung, terjadilah suatu keharmonisan. Dan ini mungkin yang dikatakan oleh baginda Rasul dalam ajaran kami muslim adalah wa arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah mengutus engkau Muhammad sebagai rahmat untuk semesta alam. Janganlah tebar kebencian. Bahkan Rasul ketika berdakwah kepada suatu kaum berbicara kepada para sahabatnya, isiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru. Permudahlah dalam berdakwah, jangan engkau mempersulit mereka dalam berdakwah. Basyiru wala tunafiru, berbahagiakanlah mereka, hiburlah mereka, jangan buat mereka itu lari. Artinya seperti itu. Jadi mohon maaf, memang ada beberapa konsep Islam yang mengartikan jihad itu adalah suatu bentuk tindakan teroris. Itu tidak. Jihad itu adalah pembunuhan, itu tidak. Memang ada beberapa oknum, mungkin kita kenal adalah organisasi ISIS itu yang mengatasnamakan Islam. Akan tapi itu dalam golongan Islam yang Syiah. Yang kami mengatakan Islam Syiah itu Islam yang memang berbeda pandangan dalam sudut Islam kami yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami yang menebarkan keimanan, berdakwah dalam jalan Tuhan dengan cara kami yang santun, yang sopan, yang diajarkan oleh baginda Rasul. Bahkan kaum Syiah itu pun banyak yang mengakui bahwa kami bukan Islam. Artinya kami yang tidak sepaham dengan mereka, kami yang tidak mau berjihad, kami yang tidak mau mengebom bunuh diri, kami yang tidak mau begini gitu, itu dikatakan kami bukan muslim. Tapi ya terserahlah, itu kan asumsi mereka. Yang penting kami muslim, taslim, Islam secara pandangan Tuhan, itu menurut kepercayaan kami. Entah kami dianggap Islam atau tidak, menurut kepercayaan Syiah itu, atau ISIS atau teroris itu, yang jelas kami Islam secara kami. Dan inilah yang diajarkan baginda Rasul setahu saya, insya Allah seperti itu Kak. Jadi ini nanggepin dari beberapa komen teman-teman yang mungkin muslim yang dikira saya itu kayak mungkin coba. Iya, biasa itu. Dari kemarin juga kalau ada yang naik, kalau nggak ribut dibilangnya settingan. Biasalah netizen. Makanya abaikan sajalah. Oke, Badrul, ada lagi yang mau ditanya. Sebelum itu saya mau luruskan dulu ya, bahwa Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Itu dua pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada persamaan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak ada satupun, ya, tidak ada. Justru semua bertentangan. Dan ya, saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dialah yang awal dan akhir. Nah, yang awal dan akhir dalam kitab kalian siapa, Bang Badrul? Al-awwal wal akhir dalam kitab kami adalah siapa? Pencipta langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang dalam naungan awan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memang ciri-ciri dari Allah di dalam kitab kalian. Sementara Alkitab, sebelum kitab kalian muncul, saudaraku di abad ke-7, Alkitab sudah jauh sekali menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang awal dan akhir. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dia adalah sang pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, dialah yang datang dalam naungan awan, ya. Keluaran 34 ayat 5 dan 6, Markus 14.
Nah, sedangkan ciri-ciri Tuhan Yesus Kristus yang sudah jauh lebih dahulu dituliskan dalam Alkitab kami, justru yang mirip ke ciri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan Yesus itu tidak layak disamakan dengan Nabi Isa AS, karena tidak ada persamaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa itu ibunya adalah Siti Maryam. Siti Maryam ini saudara perempuan Harun. Dan ayahnya Siti Maryam adalah Imran. Betul ya Badrul ya? Nah, sedangkan ketika Tuhan Yesus datang menyatakan diri, berkenosis melalui Bunda Maria, Bunda Maria itu bukan saudara perempuan Harun. Karena saudara perempuan Harun yang namanya Miriam itu di zaman Nabi Musa dan ayahnya adalah Amram. Justru Siti Maryammu itu ya lebih mirip ke zaman Nabi Musa yang ada namanya Miriam, dan saudara perempuan Harun ayahnya adalah Amram. Tetapi Miriam di zaman Nabi Musa itu yang ayahnya adalah Amram itu tidak pernah melahirkan anak. Makanya Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa, dan sangat tidak layak untuk disamakan karena tidak ada persamaannya sedikit pun. Justru semua bertentangan. Dan Nabi Isa itu dan perbedaan yang paling fundamental, Nabi Isa itu tidak disalib tapi diserupakan. Sementara Tuhan Yesus dalam penyalibannya justru menunjukkan kemuliaannya. Dia menunjukkan dia adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Fakta sejarah menuliskan bahwa Tuhan Yesus benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan bukan hanya Alkitab yang menulis bahwa Tuhan Yesus pernah disalib. Banyak para sejarawan, ya, Josephus Flavius, Tacitus, Plinius yang muda, literatur rabbinis Yahudi, dan masih banyak para sejarawan yang lain di abad pertama menuliskan yang namanya Yesus. Padahal mereka bukan Kristen loh, bukan Kristen, mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi mereka menuliskan fakta sejarah yang terjadi. Kenapa mereka sampai menulis apa yang terjadi ini? Karena penyaliban Tuhan Yesus itu peristiwa yang sangat menggemparkan. Sebab pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada gempa bumi terjadi. Dan para ilmuwan telah meneliti memang di tahun 33 Masehi, di zaman Pontius Pilatus berkuasa di Israel, ada memang gempa bumi dekat Yerusalem. Lalu matahari tidak bersinar selama 3 jam. Kemudian bait suci, bait suci terbelah 2. Inilah kenapa para sejarawan sampai menulisnya, karena menggemparkan peristiwa itu. Sebab yang disalib itu bukan manusia biasa, karena yang disalib itu adalah Tuhan. Makanya matahari tidak bersinar selama 3 jam, bait suci terbelah 2, dan ada gempa bumi. Dan ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada juga yang manusia, kuburan-kuburan terbuka, ada manusia-manusia yang bangkit. Sebab itu Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Itulah bukti di hari kiamat ada juga kebangkitan. Nah, sedangkan Nabi Isa, saudaraku, tidak disalib. Dan saya sampai saat ini belum tahu siapa yang diserupakan itu digantikan itu. Ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Simon dari kalangan kalian. Kalau kalian kan masih istilahnya ya masih tidak ada masih simpang siur. Ada yang mengatakan si Yudas, ada yang mengatakan Simon gitu kan. Sementara orang Kristen sudah selesai gitu. Nggak ada yang ribut, oh yang disalib itu siapa, nggak sih ini, nggak ada. Bahkan orang Yahudi tidak pernah ragu-ragu siapa yang disalib. Orang Yahudi tahu semua bahwa yang disalib itu adalah Tuhan Yesus. Dan banyak saksinya ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan jantung dari Alkitab adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Itu tadi saya katakan, kalau Tuhan Yesus tidak datang, dia tidak mau disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga, nggak akan ada kebangkitan. Nggak akan ada kebangkitan. Kita semua akan mati binasa dalam dosa-dosa kita. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan begitu besar cintanya bagi kita, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit. Makanya iman Kristen itu bukan iman halu. Kecuali Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu kami percaya, oh di hari kiamat ada kebangkitan, itu namanya halu. Karena kebanyakan halu itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Tetapi orang Kristen itu tidak halu, karena iman kita itu terbukti Tuhan Yesus itu benar-benar mati dan bangkit pada yang ketiga.
Tapi iblis tidak suka ini, saudaraku. Makanya iblis berusaha menyesatkan banyak manusia. Dia coba untuk menyesatkan manusia dengan cara menuliskan buku Barnabas. Karena di buku Barnabas itu ditulis Yesus itu cuma nabi, dia bukan Mesias, dia tidak disalib tapi diserupakan sama Yudas. Itu penulisnya siapa? Antikristus, supaya menyesatkan banyak orang supaya jangan percaya kepada penebusan Kristus. Karena iblis nggak mau kalau manusia itu selamat. Sebab nanti di hari zaman, di hari penghukuman, iblis kan akan dicampakkan ke dalam neraka selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 8 dan Wahyu 20 ayat 10. Supaya apa? Supaya banyak teman iblis di neraka, dan supaya dia merasa enggak, oh, hei lihatlah Tuhan, Yesua. Lihat semua umatmu, ciptaanmu, semua memberontak kepadamu ya. Ikut saya semua. Itulah nanti bangga iblis itu. Biar ada temannya banyak di neraka. Itulah kenapa kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Lucifer. Begitu saudaraku Badrul. Ya, terima kasih Kak atas pencerahan menurut iman kakak. Tapi ya itu kan kami tidak menyangka, karena itu keyakinan kakak dan kami punya keyakinan sendiri dan cara iman sendiri. Meskipun kami juga memiliki riwayat-riwayat tertentu, seperti ilmu-ilmu yang kami patenkan sekarang ini, ajaran yang kami kenakan sekarang ini pun itu tidak luput dari suatu riwayat-riwayat yang bersanad jelas, artinya tidak akan dikarang oleh seorang siapapun itu. Dan itu menurut keimanan kami. Kami saling menghargai keimanan itu, Kak. Keluar dari pembahasan ini, jadi menurut kakak ini ya, kan sekarang banyak ini seperti beberapa oknum yang mungkin ketika dari kalangan Islam ada, dari dari kalangan Kristen pun juga ada. Kami tidak bisa menghindar, karena saya katakan tadi memiliki beberapa kemiripan dalam ajaran arti seperti Allah, seperti kenabian yang Taurat, Zabur, Injil. Islam juga mengimani itu. Akan tapi kenapa kok di situ mohon maaf, di akhir-akhir ini seperti saya lihat terkhususnya di Nusantara, di Indonesia ini, ketoleransian antara umat beragama terutama Islam dan Kristen agak sedikit kayak rapuh gitu, Kak ya, atau mungkin cuma dari asumsi saya atau mungkin perkiraan saya yang kurang berdata mungkin, atau memang benar. Kalau memang benar, itu menurut kakak apa yang harus dibenahi dari kami secara Islamnya sendiri dan dari umat Kristiannya sendiri, itu menurut kakak seperti apa, Kak? Biar hiduplah itu yang namanya berbeda-beda tapi satu jua gitu loh, Kak. Mohon dari kakak dulu. Tapi kalau nggak berkenan dijawab nggak masalah, Kak. Terima kasih. Ya, di Indonesia ini ya pasti ada kesalahpahaman ya, seperti memang beberapa gereja ditutup, pembangunannya dipersulit, ketika orang Kristen beribadah diganggu. Walaupun nggak semua Muslim seperti itu ya, banyak juga Muslim yang sangat baik gitu kan, sangat toleransi. Tapi itu kan di berbagai daerah saja. Namun kalau saya menanggapi itu, saya mengajak semua orang Kristen untuk berdoa bagi bangsa Indonesia, untuk berdoa bagi orang-orang yang mengganggu orang Kristen beribadah. Makanya kami itu setiap malam Rabu ya, hari Selasa, kita adakan ibadah di Jom. Kita di situ berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi orang yang mengganggu ibadah. Karena memang kami umat Kristen ini, Badrul, ajaran Tuhan Yesus, siapapun yang menganiaya kita nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Kita harus balas dengan doa, yaitu Matius 5 ya, saya bacakan dulu Matius 5 ya, firman Tuhan. Makanya saya mengajak orang Kristen ya, jangan balas saudaraku. Kalau ada yang mengganggu ibadah kita atau menutup gereja atau radikal ya, jangan dibalas, nggak boleh. Kita harus berdoa, berseru kepada Tuhan Yesus. Matius 5 ayat serahkan juga kepada hukum ya, kepada aparat ya, adukan kepada aparat. Selanjutnya nggak boleh anarkis, nggak boleh membalas. Matius 5 ayat 43 sampai 48 ya. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada yang menganiaya kita, mengganggu kita ibadah, nggak boleh dibalas dengan radikal juga. Tetapi serahkanlah kepada aparat dan juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah begitu saudaraku Badrul, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia supaya kita selalu aman dan damai. Walaupun kita memang banyak perbedaan dalam agama, tapi kita kan harus saling mengasihi dan saling menghargai, karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Gitu saudaraku Badrul. Terima kasih. Jadi memang benar
seperti kakak mengajarkan suatu ajaran kasih dan sayang, cinta kepada semesta alam, menebar cinta dan kasih, itu pun dalam Islam pun sangat-sangat ditekankan. Artinya mungkin beberapa oknum dari Islam yang terlihat radikal memang ada, dan itu tidak dipungkiri. Itu pun ada karena mungkin memang Islamlah mayoritas, akan tetapi perlu diketahui bahwa mungkin saudara-saudara yang mungkin non-muslim itu jangan melihat luar casing daripada Islam, daripada beberapa penganut saja. Karena Islam itu dari akhir zaman ini, seperti ajaran baginda Rasul, di akhir zaman nanti Islam itu banyak pengikutnya tapi sedikit yang memahami arti konsep keislaman itu sendiri. Artinya banyak sekali beberapa ormas atau oknum daripada muslim yang mungkin belum bisa mengamalkan amaliyah, atau mungkin belum bisa mengkonsepkan, mengaplikasikan ajaran muslim dalam kehidupan. Bahwasanya seperti kita tidak boleh radikal kepada sesama non muslim yang lain. Bahkan ketika kita di situ, kecuali memang kalau memang mohon maaf ada non muslim yang menyakiti atau menyerang akidah kami, maka ada pembelaan, itu diperbolehkan. Akan tapi jika kita menyerang dulu, mempersulit dulu, menyakiti dulu, itu larangan besar. Bahkan baginda Rasul mengatakan, faman adzadzimiyan faqad adzani, barang siapa menyakiti seorang kafir zimmi, maka sungguh dia telah menyakitiku. Kafir zimmi itu adalah gitu kak, kafir atau orang non muslim yang memang mampu berdampingan secara toleransi dengan Islam. Dia seorang muslim yang dia itu memang seorang non muslim yang baik, artinya seperti saling bertetanggaan, saling menghormati satu sama lain, bisa hidup dengan damai. Itu kafir zimmi atau non muslim yang zimmi, yang baik hati. Kalau ada salah satu sahabat yang dulu menyakiti entah secara lisan, entah secara perbuatan, entah secara kehormatan terhadap kafir zimmi atau non muslim yang baik, maka Rasulullah mengatakan sungguh dia telah menyakitiku. Rasulullah sakit hati dengan perilaku seorang muslim yang seperti itu. Artinya poinnya di sini adalah betapa Islam itu datang untuk tidak hanya sekedar penyempurna dalam ajaran kami, akan tapi memang menebarkan rahmatan lil alamin, kasih dan sayang untuk semesta alam. Sehingga mohon maaf ketika ada beberapa oknum yang Islam berbuat seperti itu, saya yakin mungkin dia belum sampai, atau mungkin dia dengan konsep yang lain. Jadi kalau antum atau beberapa teman-teman yang non muslim yang ingin mengetahui atau mengenal Islam, tolong jangan dari luarnya saja. Kalau kita mengenal Islam dari luar, yaitu masih banyak sekali yang terkontaminasi dengan beberapa perilaku oknum. Tapi dari ajaran Islam itu sendiri, hada dinus salam, inilah agama kebaikan, agama dengan suatu keindahan, seperti itu lah. Mohon maaf saudaraku, boleh saya bertanya Badrul? Silakan ya, silakan. Tadi saudara mengatakan penyempurna, maksudnya Islam itu penyempurna apa saudara? Boleh saya tanya? Ya. Maaf, tadi kan kakak menerangkan dengan asumsi atau kepercayaan keimanan kakak gitu kan. Dari menerangkan Yesua atau Yahweh atau Isa itu berbeda dengan Al-Masih atau Isa atau Yahweh itu keimanan kakak. Tapi dalam keimanan kami, ini ke dalam keimanan kami, artinya kakak mengiyai boleh atau tidak juga boleh, itu kehendak kakak, karena keimanan itu privasi, privilege seseorang tersendiri-sendiri. Menurut keimanan kami, Islam itu datang untuk menyempurnakan agama-agama terdahulu. Seperti Quran itu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Itu menurut ajaran kami. Sehingga kami jangan, mohon maaf kalau tersinggung, karena memang itu keimanan kami. Mohon maaf saudaraku Badrul, saya potong. Saya bukan tersinggung, cuman saya mau bertanya dan juga mau tahu dalilnya di mana bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Boleh ditunjukkan dalilnya? Karena kita kan kalau bicara harus pakai data, saudaraku. Oh iya. Jadi kalau masalah dalil itu kan petunjuk. Secara arti bahasa Arab, dalil itu petunjuk atau... Iya, dalilnya di dalam kitab Al-Quran kalian tertulis jelas bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Di mana ada tertulis, saudaraku? Boleh ditunjukkan? Ya, jadi kalau masalah kami mengambil dalil tidak hanya dari satu Al-Quran saja. Artinya tuntunan hidup umat muslim ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas gitu kan. Iya, tapi kan pusat iman kami itu kan berdasarkan Al-Quran toh. Ya. Di mana ada tertulis dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tadi kan Badrul mengatakan kalau aku itu berbicara asumsi. Nah, di mana saya berbicara asumsi? Karena tadi saya berbicara, saya sertakan dalil yang tertulis dalam Alkitab. Ada datanya. Nah, sementara Badrul ketika berbicara satu pun tidak ada pakai data.
Kalau tidak pakai data, itu namanya asumsi. Nah, sedangkan saya tidak pakai asumsi, saya pakai data loh. Saya sebutkan loh di mana ayat seperti ini saya sebutkan. Nah, di dalam kitab kalian di mana tertulis bahwa Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Monggo ditunjukkan saudaraku Badrul, ada tertulis jelas? Karena mungkin keterbatasan aplikasi ini Kak ya. Jadi mungkin bisa disebutkan secara hadisnya saja. Jadi nggak hafal? Bukankah saudara Islam itu suka mengatakan bahwa kalian itu sangat hafal kitab kalian? Masa hanya satu ayat saja, di mana itu kan sering dinarasikan ya, bahwa oh Al-Quran kami itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Itu paling sering loh kalian narasikan loh kepada kami. Dan boleh kan saya bertanya, di mana ayatnya tertulis jelas bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Itu memang ada beberapa, itu Pak. Coba antum lihat dari komen teman-teman, ada Al-Maidah ayat 48 itu memang ada. Tapi itu pun sendiri, ketika menerjemahkan, itu pun mungkin ada beberapa terjemahan. Harus ditunjukkan Kak, harus ditunjukkan saudaraku, bisa nggak? Tunjukkan, mohon maaf ya, saya pengen tahu gitu, di mana. Saya keterbatasan aplikasi Kak. Oke, bentar, saya tunjukkan ya, nanti kamu baca ya. Al-Maidah berapa tadi, saudaraku? Ayat 48. Oke, saudara saja yang baca ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Siap. Terlihat jelas? Dari Arabnya saja Kak kalau ada. Bahasa Indonesianya aja dulu. Dan kami telah dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kabar kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki saya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, di mana di situ menyempurnakan, saudaraku? Justru di sini tertulis bahwa membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di sini berarti kan justru mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu benar, bukan menyempurnakan. Lalu di mana di situ menyempurnakan, saudaraku? Tolong Arabnya dulu Kak. Agak turun dikit Kak. Turun Arabnya lebih jelas lagi maksudnya. Ya ini. Nah gitu lengkapnya. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi wahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Ya, di situ memang secara ya inilah perbedaan, atau mungkin kita bisa dikatakan ikhtilaf dalam suatu pemahaman ayat Al-Quran. Sehingga ayat Al-Quran dari kami kalangan muslim, perlu mohon maaf kalau bisa ini saya berikan penjelasan dulu. Dalam pemahaman Quran menurut umat Islam, itu pun tidak semua orang bisa untuk memahami secara langsung tekstual lafadznya. Artinya ketika untuk menerjemahkan, itu pun kita tidak hanya terfokuskan dalam satu terjemah. Karena bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu pun memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga untuk mentafsirkan, untuk mengartikan Al-Quran harus memiliki ilmu-ilmu seperti kami tahu nahwu, sharaf, asbabun nuzul, asbabul wurud dalam hadis. Itu untuk bisa kita menangkap atau memaksimalkan pemahaman kami dalam Al-Quran. Musaddiqan artinya itu pembenar yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Nah, lafaz Alkitab, kitab-kitab terdahulu itu menurut bahasa atau mungkin ilmu sharaf, nahwu sharaf kami. Alkitab ada alif lam atau al-ta'rif. Al-ta'rif itu adalah ma'rifat, pengkhususan.
Maksudnya yang mana kitab-kitab terdahulu yang memang menurut kepercayaan kami, adalah kitab-kitab yang memang belum terrevisi atau belum terubah dengan siapapun atau bagaimanapun keberadaannya. Artinya masih memang unzila mir rabbik, yang baru diturunkan daripada Tuhan kepada para nabi, bukan melalui mohon maaf saudaraku, mungkin ke intinya saja, di mana tertulis bahwa dalam Al-Quran saudara dengan jelas secara eksplisit bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Justru yang kita baca tadi bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Menyempurnakan dan membenarkan kan udah beda arti, Bang. Ya mungkin dicari dulu ya, di mana ayatnya tertulis jelas. Sampai hari ini memang saya masih bertanya nih ya, karena kan saya sering mendengarkan narasi dari saudara muslim bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan saya pengen tahu di mana sih tertulis jelas seperti itu gitu loh. Nanti dicari dulu ya Badrul ya, boleh besok lagi naik. Saya pengen tahu juga di mana tertulis. Kalau dalam agama itu ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itulah pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu teruntuk kalian. Ketika kata lafaz al-yaum akmaltu menyempurnakan agama. Agama itu kan sudah kafah, sudah global, artinya sudah mentafsirkan, memerincikan segala dari apa aspek yang ada di dalam agama tersebut, termasuk kitab-kitabnya. Nah, itu sudah bisa mewakili dalam ilmu tafsir kami seperti itu. Yang artinya dalam pemahaman tafsir kami, ketika dibahas agama tertentu kitabnya juga seperti itu, Kak. Jadi itu juga bisa menjadi rujukan kami. Yang kami mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Dengan lafaz akmaltu yang artinya menyempurnakan. Tuhan telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian pada hari ini, yaitu hari itu adalah salah satu wahyu yang turun. Di Al-Maidah 3 itu kan aku sempurnakan agamamu gitu kan. Tidak ada di situ Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Bang. Jadi mohon mungkin dicari aja dulu ayatnya ya. Dicari aja dulu ayatnya secara eksplisit tertulis bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke, terima kasih saudaraku ya. Terima kasih, terima kasih Kak atas kesempatannya bergabung dan diskusi. Semoga selalu dalam toleransi yang baik. Ya, sama-sama saudaraku Badrul. Salam toleransi. Adonai Yesus Hamasiah memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Badrul yang cakep dan manis. Iya, Badrul ini Islam yang baik ya, santun banget. Terima kasih saudaraku. God bless you. Saudara-saudara sekalian, di video yang barusan sudah kita simak bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan yaitu tentang konsep Trinitas atau Tritunggal di dalam Kristen. Untuk pertanyaan ini sungguh sangat mengejutkan jawaban yang diberikan oleh Mihana, di mana dia mengatakan bahwa dalam Alkitab tidak ada tertulis konsep Trinitas atau Tritunggal itu. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik karena kita semua tahu bahwa konsep Trinitas atau Tritunggal itu adalah konsep yang dianut oleh sebagian besar Kristen. Kira-kira menurut para penonton mana yang benar ya? Lalu ada juga pertanyaan tentang apakah di Kristen itu juga ada bermacam-macam aliran atau yang biasa disebut dengan denominasi juga. Pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti yang sudah kita saksikan di video tadi dan jawaban-jawaban pun sudah dijawab oleh Mihana. Sekarang tinggal para penonton sendiri yang menilai tentang semuanya itu. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Ulangan 6:4 Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yudas pukul 1:25 Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku.